Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pujiati Mkom dengan NIDN 05069001. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Potensi Utama Medan pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Untuk bidang pengajaran ini, saya akan membawakan mata kuliah basis data, karena basis data merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Untuk kelas SIB pada hari Kamis dengan total SKS 4 SKS, kode mata kuliah MKBD 133410, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Tujuan akhir dari pembelajaran basis data ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami lingkungan basis data, konsep data relasional, dan menggunakan alat bantu dalam merancang basis data, serta mahasiswa mampu menggunakan bahasa SQL dalam merancang dan membuat database, membuat user interface yang dikoneksikan dengan database, dan menerapkan bahasa SQL di dalamnya. Untuk prakteknya, saya mengambil materi pada pertemuan keempat, yaitu perintah SQL, Data Definition Language, dan Data Manipulation Language. Pada pertemuan 4 ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menggunakan perintah-perintah SQL tersebut. Referensi atau sumber yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah basis data yaitu buku pemrograman basis data yang ditulis oleh Rahimi Fitri pada tahun 2020. Kemudian buku basis data yang ditulis oleh Niluh Wiwi Sri Rahayu pada tahun 2020 juga. Bapak Ibu, berikut saya tampilkan video pengajaran saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, melanjutin pertemuan kita minggu lalu, hari ini kita mengulang untuk membahas data definition language dan data manipulation language. Nah, untuk hari ini kita praktek ya. Yang pertama kita akan membuat sebuah database. Untuk membuat sebuah database itu codingnya atau perintahnya adalah create database, kemudian nama database-nya. Oke, sekarang Ibu coba. Ibu coba create database, kemudian Ibu akan buat nama database-nya itu penjualan. Ibu buat nama database-nya penjualan, oke, Ibu execute. Oke. Ada yang kasusnya sama seperti Ibu? Ada yang tahu ini kenapa error? Mungkin Akhir bisa bantu jawab. Nama penjualan ini Bu, udah terpakai namanya Bu. Oke, benar ya. Ibu tidak bisa lagi meng-create atau membuat sebuah database kalau sudah kita create, sudah pernah ada. Jadi harus kita drop dulu database-nya atau kita ganti dengan nama yang lain. Misalnya Ibu ganti penjualan saya. Kemudian Ibu blok dan Ibu execute. Oke, sukses ya. Iya Bu. Kemudian, untuk mengaktifkan database ini kita menggunakan perintah use penjualan di sini. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya nih, Ibu di folder database Ibu ada database penjualan, kemudian ada database penjualanku, ada juga database penjualan 1. Yang baru Ibu buat belum masuk ya.
database penjualan saya. Oke, untuk melihatnya kita bisa klik kanan di folder database, kemudian kita refresh. Oke, sudah masuk penjualan saya. Nah, sekarang kita aktif di penjualan saya. Nah, Ibu mau mengaktifkan yang penjualan execute berhasil ya. Oke, ini Ibu aktifkan lagi di penjualan saya. Kemudian kita sekarang mau membuat tabel. Ini sudah Ibu tampilkan codingnya. Kita tinggal execute. Untuk perintahnya itu adalah create tabel, kemudian kita buat nama tabelnya. Oke, kemudian Ibu execute lagi. Oke, incorrect syntax. Kita dulu. Incorrect syntax-nya. Oke, tadi kita ada kurang ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Minggu lalu tabel yang kita buat nggak seperti ini ya? Apa bedanya dengan minggu lalu? Ya, minggu lalu kita buat tidak menggunakan primary key. Yang primary key. Iya benar, minggu ini kita buat tabelnya dengan menggunakan primary key. Ada yang tahu fungsi primary key? Belum tahu, Bu. Belum tahu, teorinya belum dibaca ya. Fungsi primary key. Nah, di sini yang Ibu kasih kode primary key itu adalah kode barang. Nah, berarti kode barang ini nanti tidak boleh ada yang sama. Karena primary key ini harus unik. Jadi misalnya kayak gini, satu contoh lagi. Nama akhir Fadilah ada berapa di kampus kita? Ada bisa lebih dari satu. Benar, akhir Fadilah di SI B, akhir Fadilah di kelas IF C, benar. Tapi yang namanya akhir Fadilah, NIM-nya sama nggak? Gimana, Bu? Nama akhir Fadilah di kampus kita itu misalnya ada di kelas IF B, kemudian ada di prodi SIA, ya kan? Dengan nama yang sama, tapi akhir Fadilah ini tidak bisa memiliki NIM yang sama. Itulah beda, itulah dia fungsinya primary key. Karena kalau NIM-nya sama, dari mana kita bisa tahu akhir Fadilah mana nih yang sudah bayar uang kuliah? Karena nama ada sama. Nama ada sama ya. Nama ada sama. Jadi kalau misalnya akhir Fadilah mana nih yang sudah bayar uang kuliah? Tapi bisa dilihat akhir Fadilah mana yang sudah membayar uang kuliah dengan NIM. Karena NIM-nya itu harus berbeda, harus menjadi primary key, harus menjadi yang unik dari si nama akhir Fadilah. Ya, gitu juga di kode barang. Kode barang kita misalnya ada barang yang sama, sepatu atau apa kayak gitu ya. Nama barangnya sama tapi kodenya tidak boleh sama karena kodenya itu primary key, harus unik. Oke, sampai di sini paham?
Paham, Bu. Paham ya? Kita Berarti lanjut ya. Nah, oke, tadi kita lihat dulu untuk melihat, masih ingat untuk melihat tabelnya kita perintahnya apa? select from ya, Bu. Oke, select bintang from nama tabel. Tabel barang. Tabel barang. Oke, Ibu execute. Nah, tabelnya sudah terbentuk, tabelnya sudah ada, di sini ada kode barang, nama barang, dan harga barang. Tapi Ibu mau menambahkan nih, Ibu mau menambahkan kolom pada tabel barang. Nih, perintahnya adalah alter table. T barang ini apa? Ya, T barang ini nama tabel, Nama tabel ya, yang Bu. ya, nama tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Alter tabel, nama tabel, kemudian add. Apa yang mau kita tambahkan? Kolom apa namanya? Nah, Ibu mau menambahkan kolom dengan jenis barang. Add jenis barang, tipe datanya char. Oke. Kita blok lagi, kemudian bisa kita execute. Oke, alhamdulillah sukses. Untuk melihatnya kita kembali ke select bintang from bar. Select, Bu. Nah, berhasil? Bu, aspek Ya. columns-nya buat apa ya, Bu? Oh, ini melihat struktur tabel. Bentar ya. Kita ini dulu. Oke, sudah, kita sekarang coba yang untuk melihat struktur tabel. Nih. Kode barang, tipe datanya char dan sebagainya. Nah, oke, kita lanjutkan ke ininya ya, ke tabelnya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, tadi di jenis barang itu karakternya tipe datanya char, karakternya kita buat 10. Nah, ternyata di jenis barang ini nggak muat kalau karakternya itu cuma 10. Sekarang Ibu mau menambahkan. Sekarang mau Ibu kita ubah ukuran data pada field column. Oke, perintahnya alter table, nama tabelnya lagi, nama tabel di awal kita sudah buat tabel barang, kemudian alter column. Setelah kita alter tabelnya, alter column, kemudian jenis barang, nama kolomnya masih sama ya, jenis barang, kemudian tipe datanya char juga, kita buat jadi 15. Kita execute lagi. Oke, sukses. Oke. Nah, sekarang kita mau merubah nama database-nya. Tadi kita buat database-nya adalah Ibu buat namanya penjualan saya. Sekarang mau Ibu ubah menjadi namanya database penjualan. Oke, perintahnya adalah alter database. Kalau di atas tadi kita merubah tabel, kita pilih alter table. Nah, untuk merubah database, kita pilih alter database. Kemudian nama database sebelumnya, database saya. Kemudian perintahnya modify, name-nya diganti nama database yang baru. Alter database, nama database yang aktif, kemudian modify name, nama database yang baru. Ibu buat nama DB penjualan. Di Ibu belum ada ya, DB penjualan. Kemudian Ibu blok lagi dan Ibu execute. Oke. Database-nya sudah berubah.
Nah, untuk mengaktifkannya berarti kita menggunakan nama database yang baru ya. DB penjualan. DB penjualan. Oke, kita aktifkan lagi. Ya, sukses. Nah, oke. Tadi kita sudah berhasil menambahkan ya. Tadi kita sudah di tabel barang, kita sudah menambahkan kolom jenis barang, sudah berhasil dengan perintah alter table, nama tabel, kemudian add jenis barang. Sekarang untuk menghapusnya kita menggunakan perintah drop. Kita coba alter table, nama tabel, kemudian drop. Apa yang mau kita drop? Kolom. Kolom apa? Jenis barang. Berhasil. Untuk membuktikannya kita lihat lagi. Select bintang from si barang. Nah, sudah tidak ada kan? Berarti berhasil. Akhir berhasil? Akhir sampai di mana? Sudah sampai menghapus kolomnya akhir? Terus kolom belum sampai situ. Lagi nyata juga ini. Ya. Nah, sambil dicoba aja, nggak apa-apa sambil dicoba. Iya, Bu. Tapi kalau Ibu terlalu cepat, bisa kita ini lagi ya, bisa kita ulang lagi. Baik, Bu. Sekarang kita mau hapus tabelnya. Perintahnya gampang, drop table, drop untuk menghapus, drop tabel. Tabel yang mau kita hapus, nama tabelnya apa? Drop tabel T barang. Oke, kita execute. Oke, tabelnya sudah kita hapus. Ibu refresh dulu. Sekarang namanya jadi DB penjualan. Tabel sudah tidak ada tabel. Oke. Nah, Ibu create lagi sebentar ya tabelnya ya. Oke, tadi kita menambahkan kolom ya, menambahkan kolom jenis barang dengan tipe data char. Sekarang Ibu mau menambahkan tabel dengan tipe data integer. Oke, baik, sukses. Kita cek lagi. Loh Bu, tadi kan udah kita hapus, ya kan? Tadi udah kita hapus, sudah sampai drop tabel barang, kemudian barusan sudah Ibu create lagi, Ibu sudah meng-create sebuah tabel lagi. Nah, di sini sudah nambah stok barang. Nah, sekarang kita mau masukin ini, memasukkan data ke dalam tabel. Memasukkan di tugas sebelumnya ada ya. Ibu belum sempat cek UTS-nya, tapi ini dia ya. Salah satu poin kedua ya.
sepertinya itu masukkan data ke dalam sebuah tabel. Jadi perintahnya itu adalah insert into nama tabel, values, kemudian nama dari isi tabelnya. Kita coba execute ya. Oke, berhasil kan? Setelah berhasil kita lihat lagi. Select bintang, sama kita ngelihatnya masih di select bintang from tabel barang. Sudah masuk ininya, datanya ke dalam tabel barang dengan kode barang B01, kemudian nama barangnya monitor. Harganya ini 1 juta dan stoknya itu ada 10. Bu, saya minta maaf ya Bu ya, saya lagi di jalan. Ya. Bu, kalau dia rupiah gitu Bu, kayak mana Bu? Kayak yang Ibu kasih UTS itu, yang kalau rupiah harganya gitu, harga barang pakai rupiah. Tadi masih mau pergi. Ada di soal kita ya? Ada Bu, Iya. ada. Itu kemarin soalnya yang gimana ya? Oke, gini. Sebelumnya kita selesaikan dulu ini ya. Nanti baru kita sampai ke biar runut dulu. Biar kita nggak lompat-lompat dulu. Nanti kalau kita langsung lompat malah nggak runut gitu apa yang Ibu sampaikan. Iya. Oke, ini tadi sudah bolak-balik kita execute untuk menampilkan data select bintang from barang. Ini input. Jadi belum berhasil lah ya UTS-nya. Ibu juga lupa ada soal itu. Nah, ini juga salah satunya kan. Ibu suruh tampilkan tiket yang menuju bla 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 gitu ya. Di soal kemarin ya. Itu pada berhasil enggak? Yang di harga Bu, harganya Bu. Berarti yang di harga yang belum ya. Oke, nanti setelah ini kita ke soal yang itu. Ini dulu Ibu lanjut. Di sini Ibu mau menampilkan hanya kode barang dan nama barang. Tadi berarti di tabel kita ada apa aja? Kode barang, nama barang, sama kayak gitu. stok ya. Ada stok juga. Nah, kalau kemarin gitu juga ya, tampilkan kereta api yang tujuannya ke Solo. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu buat dulu. Ini kita masuk ke Ibu buat dulu tabel satu lagi ya. Nah, ini yang belum ya. Kemarin di soal ujiannya, Ibu hanya suruh baru satu tabel. Nah, sekarang Ibu sudah punya tabel barang dan tabel pelanggan. Tabel pelanggan Ibu kasih nama T pelanggan. Kemudian Ibu mau menampilkan kedua tabel secara bersamaan. Jadi Ibu punya tabel barang dan Ibu punya tabel pelanggan. Untuk menampilkannya secara bersamaan, kita pilih select bintang from tabel barang dan select
bintang from tabel pelanggan. Dia muncul bersamaan. Kemudian ini untuk menampilkan tabel pelanggan Nah, ini juga ada ya. Ini ya, kemarin yang rupiah untuk nampilkan atau untuk menambahkan? Nampilkan Merubah, rupiahnya. Bu. Merubah. Oh ya, merubah. Sebelum dari rupiah ke mana? Sebelumnya apa? Ibu juga Bu. lupa soalnya. Merubah harganya, Bu. Merubah. Harganya itu kan kemarin ada nomor-nomor, Bu, nomor 1 sampai 10 kan ada bagian-bagiannya. Tukar harga menjadi cepet 20. Karena ada di situ cepet 20 juga. Nah, Di situ 120 harganya. Terus ibu suruh rubah menjadi 120. 150. Oh, ibu Gitu. suruh ubah jadi 150. Nah, buat harganya kemarin menggunakan apa? Tipe datanya. Integer. Integer, Bu, integer. Terus diubahnya nggak berhasil? Gini aja. Sebelum dia kita angkat aja, Bu, ada rupiahnya gitu. Oh, gini. Sebelum ibu bahas, ibu benar-benar lupa tuh soalnya. Ibu benar-benar lupa karena memang ibu siapin soalnya udah lama. Nah, nanti bisa di-share soalnya ke ibu biar kita bahas. Atau setelah pertemuan ini. Setelah pertemuan ini nanti kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Ya. Karena memang sebentar ya, ibu masih punya filenya enggak? Sepertinya filenya enggak ada di sini sih. Ini gini aja, nanti tolong dikirim ke ibu lagi soalnya biar kita bahas bareng-bareng lagi. Kita bahasnya kayak gini aja, jadi enak ya. Langsung ibu kasih, karena semua sudah ngumpul tugasnya ya. Ada 6 orang sudah, lagi yang belum ya. Saya sudah, Bu. Kalau yang sudah nggak apa-apa. Nanti kita bahas lagi kayak gini. Jadi biar tahu tuh dari 10 soal yang ibu kasih, kalau pertemuannya tatap muka, biasanya ibu langsung tuh cek di situ. Nah, jadi ketahuan, ayo mana yang nggak berhasil, ada 3 poin nggak berhasil, Bu. Oke, udah 70. Ada 4 poin nggak berhasil, Bu. Udah 60 berarti nilainya. Dan yang semuanya berhasil akan ibu kasih nilai oke. 100 gitu untuk nilai ujiannya gitu. Jadi nanti di sini kita bisa sama-sama ngecek, masing-masing aja ngecek jawabannya ibu kita buat di Zoom gini. Ya, tapi ibu sampaikan di Kamis depan. Oke, berhubung ini waktu kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.